Chat NM dan korban lainnya udah beredar. Serem oi 15M. Ayo kak, jangan bela pemerasan. Oke. Ya, gue udah tahu tentang hal itu ya. Itu satu. Dan kedua, dari live-live gue yang kemarin, bahkan sebelum Nikita ditahan, gue juga udah pernah bilang berkali-kali di live, kemungkinan besar akan ada penahanan di tanggal 3. Ternyata benar diundur 1 hari tanggal 4 ya. Dan soal chat yang beredar, bukan gue nggak tahu, gue udah tahu juga. Memang sangat bikin kita semua shock, termasuk gue. Sangat shock. Karena siapapun orangnya, kalau tindakannya itu menurut gue bisa merugikan orang lain ya, dan apalagi melanggar hukum yang ada di negara kita, itu tidak akan pernah gue dukung hal tersebut. Oke. Tetapi chat yang beredar itu baru sepotong. Gue pengen lihat dari awal chatnya, pembicaranya seperti apa sampai akhir. Seperti apa. Dan apabila udah lengkap chat dari awal sampai akhir, gue pengen tahu para ahli-ahli menilai chat tersebut, apakah memang bisa langsung diputuskan, divonis bahwa itu adalah pemerasan atau tidak. Apabila divonis bersalah ya, sepatutnya memang mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Kenapa? Karena hukuman itu akan menjadi efek jerah, pembelajaran buat kedepannya, contoh juga buat yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Seperti itu ya. Siapapun lah yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum, yang tidak baik, maupun dia sahabat aku sekalipun, maupun dia keluarga aku sekalipun, pasti tidak akan aku dukung. Seperti itu apabila memang melakukan suatu tindakan melanggar hukum. Harus ada efek yang membuat jerah, sadar, lalu bisa kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Tapi mari kita lihat sama-sama ke depannya, apakah memang sepotong chat itu bisa dibuktikan ya sebagai suatu bentuk pemerasan. Apakah ada kelanjutan dari chat itu, dan apa chat atau pertemuan atau apa yang terjadi sebelumnya. Mari kita sama-sama gali dan sama-sama kita lihat nanti. Oke? So, aku cuma berdoa yang terbaik untuk semuanya, pihak-pihak yang memang betul-betul jujur, betul-betul melakukan semua demi kebaikan orang banyak ya. Aku berdoa apabila orang yang jujur, yang hatinya betul-betul tulus untuk kebaikan orang banyak, akan selamat. Kalau memang betul-betul baik ya, insya Allah akan selamat. Itu yang aku doakan. Dan apabila sebaliknya orang itu kelihatan baik tapi sebenarnya zolim, sebenarnya tidak baik, banyak merugikan begitu banyak orang, aku berharap bisa mendapatkan hukuman atau azab yang setimpal dengan perbuatannya. Cuma itu sih. Oke? So let's wait for the next episode of Tragedi Skincare. Teman-teman semua, seperti Imam Ski udah bilang kemarin, akan ada penahanan, dan ternyata benar ya, ditahan. Kita lihat aja nanti ke depannya untuk kasusnya NM dan DRZ ini. Aku masih tetap dengan pemikiran aku bahwa dalam kasus ini tuh masih 50-50 buat NM ya.
saksi-saksi yang lainnya yang bisa memberatkan, ya kita semua juga harus fair gitu ya. Harus fair melihat nanti fakta yang ada di persidangan seperti itu. Intinya dari permasalahan ini, kita semua belajar gitu banyak. Tindakan apapun yang kita mau lakukan itu dipikirkan dengan baik sebelumnya, dan jangan pernah kita melakukan sesuatu yang akan merugikan diri kita sendiri. Itu bagaimanapun penawarannya, apapun itu bentuknya, apabila kita tahu hal itu sebenarnya tidak baik, jangan kita terima. Itu ya, itu sih sebenarnya aku masih bisa sampaikan ke kalian. Dan kalaupun terjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapan, legowo aja, legowo. Banyak kedepannya kita akan lihat nanti banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kasus ini ya, kasus skincare. Itu aja sih. Oke, selamat buka puasa semuanya.